Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Kantona Dwi Putranto dengan NIM 2402011020246, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Inovasi dan layanan keuangan. Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya penetrasi internet serta smartphone di Indonesia, cara masyarakat mengelola keuangan turut mengalami transformasi secara signifikan. Tidak hanya bank besar, kini lembaga keuangan berbasis teknologi atau fintech dan bank digital pun berlomba-lomba menghadirkan layanan yang lebih fleksibel, mudah diakses dan sesuai gaya hidup digital masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Dua contoh nyata dari inovasi ini adalah fitur Kantong Jago dari Bank Jago dan layanan kredit digital Shopee PayLater dari Shopee. Keduanya hadir bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi sebagai solusi keuangan digital yang bersifat personal, real-time, dan berbasis kebutuhan. Yang akan kita bahas pertama yaitu Kantong Jago, yaitu adalah sebuah inovasi manajemen keuangan pribadi dari Bank Jago. Bank Jago merupakan salah satu pelopor bank digital di Indonesia yang mengusung prinsip keuangan yang terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Fitur utamanya yaitu Kantong Jago. Dikembangkan sebagai respon atas permasalahan klasik banyak orang, yaitu sulitnya mengatur berbagai kebutuhan finansial dalam satu rekening tanpa tercampur. Kantong Jago memungkinkan pengguna untuk membuat hingga 20 kantong dalam satu akun. Setiap kantong bisa diberi nama, tujuan, bahkan target nominal dan jadwal transfer otomatis. Fitur ini tidak hanya memudahkan budgeting, tetapi juga melatih pengguna untuk mengelola uang berdasarkan prioritas dan tujuan jangka pendek hingga jangka panjang. Struktur fungsional dan strategi teknologi. Kantong Jago bekerja layaknya folder dalam file komputer, yaitu setiap folder menyimpan uang untuk tujuan tertentu. Pengguna bisa menamai kantong mereka seperti biaya kontrakan, uang saku ibu, atau dana umroh. Bahkan pengguna bisa yang pertama yaitu mengatur target dana dan tanggal pencapaiannya. Yang kedua, menghubungkan kantong dengan kartu debit digital yang spesifik. Dan yang ketiga yaitu mengatur sistem auto debit dari gaji yang masuk. Integrasi ini memungkinkan pengguna memiliki kendali penuh atas keuangannya tanpa perlu mengingat semua pos pengeluaran. Semua tercatat dan tervisualisasi dengan rapi. Dari sisi teknologi, Bank Jago dirancang yaitu cloud native dan API ready, memungkinkan integrasi dengan platform lain seperti Gojek, Bibit, dan bahkan sistem pos untuk UMKM. Karakteristik dan kebutuhan pengguna. Target utama dari kantong jago ini adalah yang pertama, yaitu generasi produktif digital seperti Gen Z dan milenial yang multitasking dan memiliki banyak tujuan keuangan. Yang kedua, freelancer, pekerja informal dan pemilik UMKM dengan pendapatan tidak tetap. Yang ketiga, pasangan baru atau keluarga muda yang mulai membangun sistem keuangan rumah tangga. Mereka tidak menginginkan layanan perbankan yang rumit, tetapi justru mencari pengalaman keuangan yang personal dan praktis. Dampak sosial dan ekonomi. Kehadiran Kantung Jago membawa dampak positif dalam mendorong budaya perencanaan keuangan yang sebelumnya sering diabaikan. Melalui fitur ini, pengguna belajar mengelola keuangan dengan sistem pos-pos seperti metode amplop digital tanpa harus memiliki banyak rekening. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berkontribusi terhadap yang pertama, peningkatan literasi keuangan masyarakat. Yang kedua, penurunan potensi utang konsumtif. Yang ketiga, pertumbuhan budaya menabung dan berinvestasi. Resiko dan tantangan. Resiko utama bukan pada keuangan pengguna, tetapi pada adopsi masyarakat luas. Yang pertama yaitu karena belum semua lapisan masyarakat paham cara kerja budgeting digital. Yang kedua, perlu edukasi literasi finansial yang konsisten. Dan yang ketiga, potensi overload informasi bagi pengguna awam. Cara untuk menangani permasalahan tersebut yaitu langkah yang dapat diambil oleh Bank Jago adalah dengan cara gencar membangun komunitas edukatif, membuat video pendek finansial di media sosial, hingga menggandeng influencer keuangan untuk meningkatkan pemahaman publik. Dan produk kedua yang akan dibahas yaitu Shopee PayLater, kredit mikro untuk gaya hidup digital. Layanan Buy Now Pay Later atau BNPL menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir, dan Indonesia termasuk pasar dengan pertumbuhan tercepat. Shopee Pay Later atau SPay Later adalah salah satu pemain utama di segmen ini.
di mana pengguna bisa membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari, baik sekaligus atau melalui cicilan. Di negara dengan penetrasi kartu kredit rendah seperti Indonesia, ShopeePayLater menawarkan akses kredit mikro tanpa birokrasi. Tidak perlu NPWP, tidak perlu gaji tetap, cukup melalui aplikasi saja. Mekanisme integrasi dan teknologi. ShopeePayLater terintegrasi langsung dalam aplikasi Shopee. Setelah aktivasi, pengguna mendapatkan limit kredit biasanya mulai dari 750.000 hingga jutaan rupiah. Limit ini bisa digunakan untuk yang pertama, belanja produk di marketplace. Kedua, membayar pulsa, tagihan hingga tiket. Yang ketiga, dicicil dalam 1, 3, 6 atau 12 bulan. Shopee menggunakan machine learning dan data transaksi pengguna untuk menganalisis kelayakan kredit secara real time. Artinya, semakin sering pengguna bertransaksi dengan tertib, maka skor kredit internal meningkat dan limit pun bertambah. Segmentasi dan perilaku konsumen. Shopee PayLater banyak digunakan oleh yang pertama pelajar, mahasiswa, pekerja freelance. Yang kedua, pekerja informal yang belum terhubung dengan bank. Ketiga, konsumen Shopee aktif dengan belanja rutin. Sedangkan motivasi pengguna biasanya yang pertama, untuk menjaga cash flow tetap aman, tidak habis di awal bulan. Yang kedua, belanja saat promo meski belum gajian. Dan yang ketiga, cicil produk mahal tanpa kartu kredit. Dampak sosial dan ekonomi. Shopee PayLater memperluas akses kredit ke kelompok unbanked dan underbanked, mendorong ekonomi digital. Namun, ada dampak negatif potensial. Yang pertama, perilaku konsumtif jangka pendek. Kedua, utang menumpuk jika tidak diawasi. Dan yang ketiga, tekanan mental akibat tagihan bulanan. Maka, penting bagi pengguna untuk memperlakukan Shopee PayLater sebagai alat bantu likuiditas, bukan sebagai sumber konsumsi utama. Resiko dan mitigasi. Beberapa resiko yang akan dihadapi yang pertama yaitu gagal bayar akibat overlimit. Yang kedua, penggunaan impulsif untuk hal non-prioritas. Ketiga, beban bunga jika telat bayar. Sedangkan untuk mitigasinya, yang pertama, Shopee menyediakan notifikasi tagihan bagi para penggunanya. Kedua, ada fitur simulasi cicilan dan histori transaksi. Dan ketiga, edukasi melalui konten keuangan ringan dan interaktif. Kalau kita melihat dari perbandingan strategisnya, dari kedua produk yang sudah dibahas sebelumnya, kita dapat membandingkan poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama dari aspek strategis, fungsi utamanya. Kalau Bank Jago atau Kantong Jago itu lebih kepada fungsi manajemen dan perencanaan keuangan, sedangkan Shopee PayLater akses kredit mikro untuk konsumsi. Untuk aspek target penggunaan utama, untuk kantong Bank Jago didominasi oleh generasi digital, freelancer, dan rumah tangga. Sedangkan Shopee PayLater konsumen aktif e-commerce. Untuk orientasi produk, kantong Jago lebih bersifat preventif atau mencegah pengeluaran berlebihan. Sedangkan Shopee PayLater lebih bersifat kuratif atau menyediakan dana saat dana kekurangan. Teknologi pendukung, kantong Jago ada cloud native dan open API. Sedangkan Shopee PayLater ada AI dan machine learning credit scoring. Resiko utama untuk kantong jago minim atau tergantung penggunaan pengguna. Sedangkan Shopee PayLater sedang menuju tinggi, resiko konsumtif dan gagal bayar. Untuk potensi jangka panjang, untuk kantong jago mendorong literasi dan stabilitas keuangan, sedangkan Shopee PayLater mendorong inklusi kredit dan belanja digital. Kesimpulan, dua solusi, dua arah finansial. Keduanya menjadi wajah baru dari layanan keuangan di Indonesia. Kantong Jago adalah alat perencanaan dan disiplin finansial, sedangkan Shopee PayLater adalah alat fleksibilitas likuiditas dalam konsumsi digital. Meski berbeda orientasi, keduanya menunjukkan bahwa masa depan keuangan bukan sekedar bank melawan fintech, tetapi integrasi kemudahan dan kendali personal. Selama pengguna cerdas, disiplin, dan paham resiko, kedua layanan ini akan menjadi pintu masuk menuju generasi yang lebih melek dan berdeka secara finansial. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.